Jadi kalau ada orang bisa melihat setan berarti dia ada masalah berarti dalam dirinya gitu. Oh begitu ya. Nah, Oh jadi sebenarnya pada dasarnya kita tuh nggak bisa lihat kita nggak bisa melihat jin. jin, setan itu. Tapi jin bisa melihat kita. Pas Ramadan orang kesurupan ada? Ya kalau kesurupan ada. Ada ya. Ada kesurupan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang kembali di podcastnya Bang Nahan. Oke, teman-teman, kali ini beruntung sekali saya bintang tamunya adalah Bang Kodri, seorang ahlinya jin. Tadi karena memang belakangan saya melihat beliau ini sering banyak melakukan praktek ruqyah di mana-mana, kemana-mana saya juga banyak melihat video-video beliau ini, dan saya juga sempat takut melihat background yang begitu horor. Luar biasa beliau ini. Kita akan bahas keadaan yang terkini, keadaan saat ini. Itu tentang sekarang di tengah-tengah COVID-19, pandemi yang luar biasa. Saya mengingat Bang Kodri ini, saya ingatnya jin ya kan. Jadi Kenapa bisa ingat jin gitu? ya karena emang tiap hari kan abang posting tuh jin sama jin. Enggak kan? juga. Ada. Tapi memang ya begitulah ya. Karena memang jin itu dia satu kehidupan dengan kita kan. Ya karena memang dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang jin dan manusia itu satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang memang hidupnya berdampingan, tapi yang satu bisa melihat, satu nggak bisa melihat gitu. Jadi jangankan jin yang kita nggak lihat dia ya, nah, orang-orang manusia saja Bentar. lihat kita pun dia masih Ya, kesel. bentar Bang. Gitu. Ini terkait yang mau bilang satu bisa melihat, satu enggak. Ini cerita nih, saya punya teman katanya dia bisa melihat. Itu gimana ceritanya itu? Ya kalau melihat jin itu sudah jelas Allah sampaikan di surah Al-A'raf ayat 27 ya. Innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawnahu. Jadi sesungguhnya kata Allah, setan itu bisa melihat kamu dari satu tempat tapi kamu tak bisa melihat setan gitu. Jadi kalau ada orang bisa melihat setan berarti dia ada masalah berarti dalam dirinya gitu. Oh begitu ya. Nah. Oh jadi sebenarnya pada dasarnya kita tuh nggak bisa lihat Kita nggak bisa melihat jin. jin, setan itu. Tapi jin bisa melihat kita. Oh, tapi mereka bisa melihat kita. Ini tapi pembahasannya bukan jin tadi. Oke, nggak apa-apa. Ini terkait jin karena memang jin ini oke, kita singkirkan jinnya dulu. Ini terkait setan. Kayaknya gini, memang puasa setan. Ya memang puasa dan setan saling berkaitan. Ah itu maksud saya. Nah, Ya, maksudnya okay. itu. Mantap. Jadi ini nih, kan kita nih udah di karantina duluan nih sebelum Ramadan. Iya. Karantinanya manusia di karantina dulu sebelum Ramadan, baru setannya gitu. Iya, ini setan lagi packing kayaknya nih. Oh, setan. Dia packing ya karena dia mau menyerahkan diri. Iya, oke gini. Di lockdown. Katanya setan packing gitu kan. Tapi kenapa sih kayaknya banyak aja tuh kejahatan bulan Ramadan. Bahkan perang aja pas masa Nabi ada tuh. Seringnya perang malah bulan Ramadan. Artinya perang tuh kan condong dengan setan gitu. Atau mungkin kita sendirilah pasti sering melakukan ya mungkin yang tidak sesuai dengan ajaran, atau mungkin bahkan ada orang yang membatalkan puasa. Itu kan bisa dibilang setan juga tuh. Jadi benar ini benar nggak setan tuh dikurung gitu ya. Terus kalau emang benar tuh gimana tuh yang meleset itu? Yes. Ya sebenarnya memang kata Rasulullah memang di bulan Ramadan itu setan dibelenggu ya. Setan memang dibelenggu, tapi memang orang-orang yang masih bisa berbuat kejahatan, orang-orang yang memang tidak melaksanakan ibadah. Nah itu sebenarnya dia sudah terlatih dari 11 hari sebelum Ramadan itu, dilatih oleh setan itu agar dia terbiasa. Nah jadi yang melakukan apabila ada orang yang nggak puasa selama Ramadan, dia masih tetap belum berubah menjadi baik, dia masih berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kejahatan, keburukan, bahkan ada yang memang sampai-sampai dia nggak peduli dengan puasa itu karena memang itu sudah terkarakter dengan diri dia gitu. Jadi setan itu memang 11 bulan sebelum Ramadan itu dia mengkaderisasi, ya dia mencetak manusia-manusia yang memang sudah siap menjadi temannya. Jadi ketika dia karantina, dia lockdown sekarang kan, dia kan di karantina sekarang, sebentar lagi di karantina. Nah, orang-orang yang sudah berhasil di kaderisasi oleh dia, nah ini adalah orang-orang yang memang yang akan ketika bulan Ramadan itu tetap akan berbuat sebagaimana sebelum Ramadannya gitu. Oh gitu ya. Hati-hati gitu. Jadi bahasanya dia udah bikin ini ya, pola hidup yang buruk gitu selama 11 bulan.
Makanya itu kejadian juga di bulan Ramadan begitu Nah, ya. ya, jadi dia melatih kita 11 hari 11 bulan sebelum Ramadan itu Oke. dia melatih kita. Maka 1 bulan ini Ramadan ini adalah pelatihan buat orang-orang beriman begitu. Oke, siap. Oke, sekarang gini Bang, ini terkait jin lagi nih. Menarik soalnya. Ya. Ada nggak di bulan Ramadan orang yang kesurupan? Ini harus dibedain ya. Oke, siap. Nah, jadi kalau bicara jin ya berarti belum tentu juga kita bicara setan. Nah, karena jin dan setan itu berbeda. Nah, jin itu dengan manusia itu ya dia sama-sama makhluk Allah. Nah, tetapi kalau manusia yang buruk berarti manusia yang di dalam dirinya ada setan. Jadi setan itu sifatnya. Oh, Setan itu begitu. sifat, jin juga sama. Jadi jin itu ada yang berbuat buruk juga ya, seperti itu. Jadi ini harus dibedain dulu Harus nih dibedain antara ya, jin dan berarti. setan beda nih. Oh, begitu. Setan ini lebih ke sifat ya. Oke, bahkan dalam Al-Qur'an Allah sampaikan bahwa setan itu setan itu adalah musuh Nabi yang dia berasal dari kalangan jin, kalangan manusia. Gitu. Oh, begitu. Intinya setiap apa saja, tidak hanya jin, tidak hanya manusia, termasuk benda-benda. Nah, yang benda-benda itu mengajak kita untuk bermaksiat, akan melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, terutama Oke, juga siap. selama bulan Ramadan nanti. Nah, itu juga merupakan bagian dari setan. Oke, siap, konkret. Secara wujud yang Siap. Oke. benda ya. Oke, maaf, Mukri. Berarti bisa saya bilang pas Ramadan orang kesurupan ada? Ya, kalau kesurupan ada. Ada ya? Ada kesurupan. Nah, itu adalah jin-jin yang memang dia keseharian itu memang sama seperti tadi manusia yang sudah 11 bulan lamanya dilatih oleh setan, Iya. jadi berbuat maksiat karena jin yang masuk dalam tubuh manusia itu dia termasuk makhluk Allah yang fasik, yang memang dia ingkar kepada Allah begitu. Oke, baik. Ini Bang, tentang kenapa kita tuh puasa harus di bulan Ramadan dan harus 1 bulan. Kenapa nggak di bulan yang lain? Oke, kalau terkait itu memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan gitu. Ya. Jadi memang sebagaimana Allah sampaikan juga dalam Al-Baqarah 183, ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian memang Allah juga turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, dan karena memang Ramadan ini memang dikhususkan untuk bagi umat Islam untuk berpuasa gitu. Dulu awalnya Ramadan tidak ada spesialnya. Nah, karena memang diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, akhirnya Ramadan ini dimuliakan dengan diberikannya hadiah buat orang beriman dengan puasa begitu. Oh, begitu. Jadi kalau saya pribadi nih, saya pribadi ketika saya ikut diet, ya kan. Saya pernah gemuk. Saya sekarang juga gemuk ini. Ya, jadi teman-teman, saya tuh udah 2 kali diet dengan metode yang berbeda maksud saya. Dan dua-duanya berhasil. Oke. Sampai saya menghentikan diet itu dan kemudian saya bengkak lagi gitu kan. Ini udah bengkak lagi nih, menuju sebengkak-bengkaknya lagi, maka habis ini saya mau diet lagi. Jadi memang disarankan berpuasa ini sangat baik, terutama ya untuk mengoptimalisasi sel-sel dalam tubuh, membuang racun. Dan ini nih sebenarnya kalau ini ada yang salah nih. Ketika di diet ya, kita tuh tetap puasa, disuruh puasa, dan yang kita makan tuh dibatasin gitu kan. Dibatasin. Enggak kemudian kalau saya tuh waktu kecil sukanya ketika tong-tong gitu kan udah bunyi beduk maghrib. Waduh, itu makanan udah banyak tuh, berjejer udah dibeli. Jadi habis asar udah dibeli, semua dimakan, terakhir begah, sakit perut, mau sholat maghrib aja payah gitu kan. Itu gimana tuh Bang? Janganlah kita kemudian berniat puasa itu untuk diet. Jadi kalaupun kita kurus karena puasa itu, ya memang itu adalah rahmat dan. Ntar bang, saya nggak setuju juga Bang bilang kita kurus karena puasa. Ini saya nggak setuju, karena saya udah berapa. Nah, soalnya gini, ada orang yang memang dia itu niat puasa itu untuk diet. Oh gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi Bang, sebelum lebih lanjut tentang diet nih, ketika Bang bilang ada orang yang kemudian kurus karena puasa, itu saya tidak setuju. Kecuali dia memang udah diet dari sebelum-sebelumnya. Karena saya sampai sekarang umur saya 23 tahun, saya pernah kurus tuh, maksudnya berkurang berat badan ketika puasa itu cuma ketika saya diet. Tahun kemarin, sebelumnya itu nggak pernah kejadian, yang ada saya malah bengkak. Seriusan. Jadi mungkin itu karena puasa tuh makin bengkak gitu.
Setelah puasa, ini mungkin kesalahan kita ya. Iya. Kesalahan saya pribadi mungkin Kalau masalah ketika menjalankan puasa itu. berat badan bertambah ya itu kan masalah banyak masalah gen juga kan. Ya. Karena memang dia orangnya mudah gemukan gitu kan. Ya, mungkin begitu. Ada orang yang udah berusaha untuk gemuk-gemuk nggak bisa-bisa gitu. Iya, betul. Itu. Ya, kalau saya pribadi sih itu. Iya. Tapi memang untuk yang tadi ketika kita ketika kita buka puasa gitu kan, ya kemudian banyak hidangan. Nah disitulah kemudian kita hati-hati dengan itu karena bisa menimbulkan banyak sakit gitu kan. Apalagi kalau kita buka puasa dengan es gitu kan. Nah, bahkan Rasulullah itu kan nyarankan kita berpuasa dengan kurma ya kan. Ya. Kemudian juga buka puasa dengan kalau ada madu ya artinya dengan hal yang segala sesuatu yang sunnah begitu. Ya. Air putih terutama untuk menetralisir kondisi di dalam tubuh kita ketika habis berpuasa gitu. Ya. Nah itu. Sekarang nih, kan Covid nih. Ada nggak gitu yang berbeda dari amalan wirid kita sehari-hari ketika bulan puasa? Misal kayak tarawih ini gimana nih tarawih Ya, ini? tarawih kan kita udah ini ya di rumah masing-masing diingatkan kan seperti itu. Oh gitu ya. Tarawih atau yang lain-lain lah gitu. Ya kalau di tengah kondisi pandemi seperti ini ya kita harus juga memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya tetap ya udah kita tarawih di rumah. Jadi ini adalah kalau menurut saya juga ini merupakan salah satu rahmat dari Allah juga terkait kondisi kita di rumah gitu. Karena kan kita seringnya keluar rumah gitu kan, tidak peduli dengan istri, tidak peduli dengan anak-anak begitu kan. Kita fokus dengan pekerjaan kita, bahkan terkadang lebih banyak dengan teman-teman kita. Ya. Kita ambil hikmahnya dengan kondisi kita di rumah ini. Nah selama bulan Ramadan ya udah disitulah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki istri kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki anak-anak kita, baca Qur'annya, cek hafalan Qur'annya ya kan. Kemudian cek juga akhlaknya, terutama juga ngontrol sholat dan ibadah yang lainnya gitu. Oh gitu sih. Tapi memang ada ibroh yang luar biasa ya dari COVID-19 ini. Itu salah satu hikmahnya. Puasa Ramadan ini kan adanya masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu itu seperti apa? Apakah ada juga bulan puasanya gitu? Puasa ini sebenarnya juga sudah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat terdahulu gitu. Bahkan jangankan umat Islam terdahulu sebelum datangnya Rasulullah gitu kan. Ya. Nah di agama lain pun puasa juga salah satu ibadah mereka begitu. Terutama kita umat Rasulullah ini, nah, di sini kita bedanya. Jadi kalau dulu tuh ada memang buka puasanya itu seharian gitu ya. Kalau kita memang dari subuh sampai maghribnya doang gitu. Jadi walaupun waktu kita pendek, kalau mereka puasanya panjang. Kalau kita waktu kita pendek, nah kalau kita bisa memaafkan waktu yang pendek dengan 1 bulannya Ramadan ini, nah insya Allah pahalanya akan lebih besar Allah berikan kepada kita insya Allah gitu. Tapi memang puasa yang luar biasa itu yaitu puasanya Nabi Daud gitu. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak gitu. Itu sebelum bulan Ramadan gitu. Oh gitu. Berapa lama? Ya dari subuh sampai maghrib juga. Oh gitu. Berapa lama berangsurnya itu bang? Apa tuh? Kita kan puasa Nabi Daud, sehari ini puasa, besok enggak. Puasa lagi, besoknya enggak lagi. Itu sampai berapa lama gitu? Ya kalau puasa Nabi Daud tuh nggak terbatas. Ya artinya dia di jeda sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, gitu. sampai bulan Ramadan. Ini kan ceritanya puasa Nabi Daud nih ya kan. Karena kan kita Nabi Muhammad nih. Oke. Itu gimana tuh? Boleh nggak tuh? Kalau dari Nabi Muhammad pun mensunahkan gitu. Jadi kita boleh gitu. puasa Nabi Daud boleh gitu. Bahasanya itu udah ada rekomendasi dari Nabi ya. Sudah ada rekomendasi Nabi kita untuk mengikuti sunnah Nabi Daud tadi puasa. Gitu. Tidak sanggup puasa seperti itu silakan gitu. Tapi Rasulullah itu puasa sunnah Rasulullah itu kalau puasa sunnahnya Senin dan Kamis. Kemudian juga puasa Yaumul Bid ya 3 hari di pertengahan bulan tahun Hijriah. Oh gitu. Nah. Karena saya gini pernah mungkin dia bercanda ya. Ini kan puasa Nabi Daud, masa kita umat Nabi Muhammad ikut-ikut gitu kan. Tapi itu secara bahasa itu betul tuh. Kan itu bukan puasa Nabi Muhammad. Tapi ternyata ketika Bang bilang ada rekomendasi dari Nabi, berarti itu udah boleh kan gitu. Ya, artinya begitu. Jadi memang Nabi Muhammad ini syariat Nabi Muhammad ini menyempurnakan syariat sebelumnya. Jadi dan juga ada memang beberapa syariat yang memang tidak bisa dipakai ketika zaman Nabi Muhammad begitu. Iya. Terkhusus kalau terkait dunia jin ya. Nah kalau Nabi Sulaiman kan beliau bisa berkomunikasi dengan jin ya. Nah kalau untuk Nabi Muhammad sendiri itu umatnya nggak boleh gitu, nggak bisa gitu. Oh gitu. Baru tahu. Kalau ada komunikasi gitu. Komunikasi tidak diperbolehkan.
Sedangkan Nabi saja, kalau Nabi kan beliau memang bisa melihat jinnya, karena memang Allah utus tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk bangsa jin gitu kan. Itu juga dijelasin Allah di surah Al-Jin, nanti bisa baca tafsirnya begitu kan. Nah, tapi Nabi pun dia tidak bisa, dia tidak mau untuk mengendalikan jin itu, karena memang sudah terhalang dengan doa Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan yang tidak akan dimiliki oleh orang setelah aku gitu. Nah, itu keadaannya begitu. Oh gitu. Oke, menarik. Oke, Bang Kodri. Ini kan bulan puasa nih. Kira-kira abang masih buka praktek ini? Buka praktek apa namanya? Ruqyah? Oke, kalau ruqyah tetap, tapi kita tidak buka di klinik ya. Maksudnya kalau ada umat yang membutuhkan pertolongan kita datang ke rumahnya gitu. Tapi tetap menggunakan APD ya, pakai masker, sarung tangan gitu kan. Oh gitu. Nah. Saya belum pernah lihat abang ini ya. Apa namanya? Ruqyah pakai masker. Meruqyah, pakai APD, pakai masker, pakai apa gitu. Ya. Ya memang tergantung ya kalau jenis maskernya. Kalau kan ruqyah nih ngajinya beda dengan ngaji kita tilawah biasa ya. Oh gitu. Beda ya? Beda. Maksudnya karena ini kan seperti kita memberikan tausiah ya kepada jin yang ada di dalam itu. Karena memang ayat Quran yang diperuntukkan bagi mereka adalah sesuai dengan kondisi pasien yang ada, kondisi dengan orang-orang yang ada. Oh iya. Kalau dia malah sholat, ya tentu ayat sholat kita bacakan. Karena mungkin ayat nikah. Iya. Gitu. Kalau ini, saya pernah baca mungkin ya di berita kalau COVID-19 ini adalah jin atau gitu. Bisa diobati dengan ruqyah. Itu gimana tuh? Ini kan ahli ruqyah nih Bang Kodri ini. Jadi kalau terkait itu memang ada video yang beredar di YouTube terkait tentang yang kesurupan, kemudian jinnya bilang bahwa corona ini COVID-19 ini dibawa oleh bla 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 gitu ya. Tapi pada umumnya kalau kita berkomunikasi dengan jin ketika orang kesurupan, kadang kan dia ngomong ya, dia ngomong, jinnya bicara gitu kan. Kita juga tidak boleh mempercayai 100% begitu kan apa yang disampaikannya gitu. Yang pasti adalah ketika memang corona ini memang penyakit yang sangat berbahaya gitu kan bagi kita semua gitu. Ya ruqyah juga merupakan salah satu solusinya gitu. Karena ruqyah ini kan Quran dan dia doa dari Rasulullah Muhammad SAW yang dibacakan untuk mereka yang sedang tertimpa sakit apapun. Karena ini mohon diluruskan lagi nih. Nah, banyak orang mengira ruqyah itu kan untuk jin. Nah, sesungguhnya ruqyah itu bukan untuk jin saja gitu, untuk sakit fisik juga bisa gitu. Karena saya pernah meruqyah memang pasien-pasien yang memang dia murni medis gitu, seperti ada yang skizofrenia, gangguan jiwa gitu kan, alhamdulillah sembuh. Kemudian ada yang stroke, alhamdulillah sembuh gitu. Karena memang di zaman Rasulullah pun sahabat pernah meruqyah seseorang yang memang dia disengat kalajengking gitu kan, itu diruqyah alhamdulillah sembuh gitu. Karena ruqyah ini kan doa. Jadi doa. Jadi sebenarnya sehari-hari kita sudah meruqyah diri kita gitu. Kita baca Quran itu ruqyah diri sendiri. Kita sholat ruqyah juga. Kan kita baca bismillah mau makan minum itu juga ruqyah pribadi. Nah, ruqyah seperti yang harus kita lakukan. Nah, momen Ramadan ini adalah momen yang sangat baik untuk bisa membuat kita berubah secara cepat gitu. Dengan waktu yang singkat gitu. Karena pertama setan diikat, ya kan. Nah, yang kedua memang di bulan Ramadan itu kesolehan itu nampak sekali gitu. Kalau auto soleh ya? Iya, ketika ya kelihatan gitu. Jadi buka puasa kelihatan, buka puasa bersama sebelum COVID-19 ya. Kemarin puasa atau sebelum-sebelumnya. Sekarang juga buka puasa di rumah gitu kan sama-sama keluarga. Sama juga kayak tilawah Quran, itu kan banyak ada itikafnya. Kemudian ketika Ramadan ini yang paling memang terlihat biasanya memang ketika kita beli takjil ya, buka puasa bersama itu kan beli buka puasa kan banyak nih nampak orang Islam, ternyata alhamdulillah banyak puasa begitu kan. Dan iya seperti itu. Apalagi kalau kita datang terawih ke masjid ya. Ke masjid kan banyak itu yang biasanya nggak ke masjid, alhamdulillah ke masjid. Dedek komplek pada keluar ya kan. Iya. Tapi memang sebenarnya kita juga memang harus ikuti anjuran pemerintah, karena memang di zaman Rasulullah terkait wabah virus ini juga pernah terjadi. Bahkan di zaman sahabat pada saat itu juga pernah terjadi di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Syam waktu itu, di mana gubernurnya itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah ya, salah seorang sahabat dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Dan Abu Ubaidah ini adalah seorang sahabat yang memang pernah dijadikan kandidat pengganti Rasulullah
untuk menjadi memimpin Islam ini. Pada saat Rasulullah wafat, maka masuk 3 nama calon. Ada Abu Bakar Siddiq, kemudian juga Umar bin Khattab, satu lagi Abu Ubaidah bin Jarrah gitu. Tapi yang kemudian dipilih oleh kaum muslimin pada saat itu kan Abu Bakar Siddiq gitu. Nah, seperti itu. Jadi pada saat itu di Syam ya sekitar tahun 18 Hijriah ya. Jadi memang terjadi di situ wabah namanya taun. Ya. Dan memang tuh kulit membengkak gitu, bengkak kemudian bisa meletus, pecah pembuluh darah gitu. Tapi akhirnya kemudian Umar mengajak pada saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah untuk balik ke Madinah gitu. Tapi sebagaimana hadis Rasulullah bahwa apabila ada wabah virus di suatu negeri atau suatu tempat, kalau kita ada di situ, kata Rasulullah, sebaiknya kita jangan keluar dari daerah itu karena nanti akan memberikan dampak yang buruk kepada daerah luar gitu. Nah, kemudian juga bagi kita yang berada di luar, kalau kita tahu di situ ada wabah, kita jangan masuk. Itu sunnah Rasulullah seperti itu. Lockdown lah sekarang ya. Iya, karantina. Maka kemudian Karantina. ya Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah wafat di sana. Kemudian dipilihlah Amr bin As sebagai pengganti gubernur di Syam oleh Khalifah Amir Mukminin Umar bin Khattab. Nah, kemudian Amr bin As ini memerintahkan semua rakyat pada saat itu untuk mengungsi atau karantina di rumah masing-masing. Ada juga diperintahkan ke gunung gitu. Jadi memang komunikasi memang ditiadakan. Ya alhamdulillah dengan waktu yang cepat. Corona itu taun itu langsung hilang pada saat itu. Gitu Itu ya. solusinya gitu kalau Masya Allah. virus menyebar tuh gitu. Luar Karena biasa. pada zaman Abu Ubaidah bin Jarrah itu memang semua sahabat itu banyak meninggal, hampir ribuan gitu. Jadi memang virus ini udah dari dulu-dulu ada ya. Gitu Bang ya. Dan metodenya tuh udah ada dari dulu, cuman kita aja yang madau mungkin. Oke, luar biasa. Dengan Bang Kodri, saya teringat ketika cerita tentang Ramadan ini, saya teringat dengan mudik, teringat dengan Idul Fitri. Itu bagaimana tuh nih Idul Fitri tanpa sholat Id? Atau kita sholat Id nggak nih? Ya kalau itu tentu ulama yang nanti memutuskan kan. Oh gitu ya. Kita nggak bisa berfatwa. Tapi memang yang namanya wabah virus yang memang dia bisa menular itu ya seperti tadi sunnah Rasulullah itu bahwa sebaiknya kita tidak kita jaga jarak. Seperti itu. Memang kayaknya tahun ini spesial. Iya, tapi kalau saya sih optimis insya Allah ya, karena ini bulan Ramadan, bulan suci, mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa kepada Allah karena Ramadan juga syahrul maghfirah, dibuat bulan pengampunan. Jadi memang insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini COVID-19 itu semuanya tiba-tiba mati, tiba-tiba hilang semua. Nah ini karena memang kekuatan Allah itu di luar kekuatan kita nggak tahu. Yes, mungkin menurut kita nggak mungkin lah, tapi Allah kan kun fayakun, kalau Allah bilang jadi betul. gitu. Amin, insyaallah. Kita berharap, makanya kita optimalkan di Ramadan itu kita banyak-banyak doa gitu. Oh iya betul, insyaallah. Evaluasi diri, kita mau sabah diri supaya ya mana tahu ya, mohon maaf ya mana tahu karena kita ada dosa, kemudian Allah hukum orang-orang yang kita sayangi gitu. Oke, jadi Bang Kodri, saya ada nih ketika bulan puasa kita kadang bukannya punya kebiasaan baik, malah ada kebiasaan yang tidak baik sebenarnya. Apa tuh? Misalnya nih, kalau saya sih sebenarnya kalau nonton Korea tuh enggak ya. Kecuali kemarin saya pernah nonton satu drama Korea 16 episode. Berapa dis? Enggak, satu dis doang. Itu saya dijebak, katanya film action. Emang benar film action. Saya kira film 1 jam 2 jam habis gitu. Rupanya 16 jam gitu kan. Terpaksa itu dicicil pelan-pelan. Tapi ini kalau kejadiannya misalnya di bulan Ramadan nih kan, harusnya kita punya kebiasaan baik, punya kebiasaan baru yang bagus, misalnya menghatamkan Al-Qur'an gitu kan. Atau pokoknya kebiasaan yang baik-baik lah. Bagaimana kemudian kalau ternyata kita seharian malah nonton drama Korea, Main games. Iya betul, main games. Zaman sekarang kan main games MOBA misalnya, itu satu games itu bisa setengah jam. Luar biasa. Kalau kita main 10 set, kita udah habiskan 5 jam. Jadi kalau kita kan dulu ini ngabuburit sebelum menjelang menjelang buka puasa, kita sering naik motor jalan-jalan round-round keliling. Sekarang kan ceritanya nggak boleh kemana-mana. Pasti pada main game ini nih.
nonton drama Korea dan lain-lain itu gimana tuh? Ya, kalau kita lihat sendirilah ya dari apa yang Allah sampaikan surah Al-Baqarah 183. Allah sampaikan kepada kita ya. Jadi memang yang berpuasa itu Allah panggil itu orang beriman. Jadi memang orang-orang yang dia bisa membedakan, karena orang beriman itu adalah orang yang bisa membedakan yang baik dan buruk. Kemudian orang beriman itu adalah orang yang memang kebaikan itu dikerjakannya, kemudian keburukan itu memang ditinggalkannya. Jadi memang puasa itu berat, kamu nggak akan kuat. Biar orang beriman aja gitu. Nah makanya target dari puasa itu tingkatan tertinggi yaitu la'alakum tatakun gitu. Nah bersinergi juga dengan dari surah Ali Imran yang Allah sampaikan juga kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman. Nah, lagi orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar bertakwa. Jadi kalau bicara takwa tingkatan tertinggi itu ya memang cuma orang beriman yang bisa melewati itu. Karena ini harus kita harus tahu nih ya, karena memang orang muslim dengan orang mukmin itu beda gitu. Kalau orang muslim itu adalah orang-orang yang memang dia Islam ya, tapi masih belum kuat keimanannya gitu. Kalau orang mukmin itu sudah pasti Islam begitu. Jadi makanya Ramadan ini sangat kontras sekali, kita bisa lihat nih ya, mana orang yang memang dia beriman kepada Allah, mana yang memang dia Islam tapi dia belum kuat belum kuat menjalankan keimanannya begitu. Gini bang. Termasuk juga ini Korea itu film, tidak hanya film Korea, film yang lain lah pokoknya juga main games, apapun segala aktivitas yang dia itu menghabiskan waktu. Nah kalau saya gini sih, kalau memang kita seorang sufi ya, suka film. Iya, Kita suka film, kemudian kita juga suka games gitu. Karena memang tidak semua game itu buruk, ada game edukasi juga. Tidak semua film itu buruk, ada film edukasi juga. Nah jadi kalau kita memang agak boring, bosan ya, mungkin ya sekedarnya aja, paling sekitar setengah jam gitu kan. Di waktu-waktu memang secara ibadah mahdoh seperti sholat itu tidak ada pada waktu sholat begitu. Oh iya betul. Termasuk juga waktu corona ini, meskipun kita nggak sholat ke masjid, pastikan sholat juga tepat waktu gitu. Nah, sambil berjemaah dengan keluarga yang sudah menikah tentunya, dia belum nikah gitu. Iya. Saya jadi blank ketika dibilang begitu kan. Apa tuh? Oh nikahnya. Oke, jadi kita nggak usah bahas nikah dulu. Baper guys. Gini Bang Kote. Jadi ini saya sebagai anak muda mendengar itu kan. Mungkin Sebentar dulu. Hah? Ini saya masih muda juga. Oh iya. Kita sebagai anak muda mungkin mendengar itu gimana ya rasanya? Mungkin Ramadan ini akan membosankan ya? Atau gimana nih? Tergantung. Karena nggak ada ngabuburit, nggak ada buka bersama, nongkrong sama-sama. Ya beda tuh sebenarnya asik. Nah, Nggak ketika sahur gitu kan rame-rame keluar ribut berisik gitu kan, mukul beduk. Jadi gimana nih yang ini deh, cara asik deh biar asik gitu, biar tetap asik, Ramadan tetap asik meski corona gitu kan. ya kalau asik ini kan tergantung kita masing-masing nih. Ya, asiknya betul. di mana gitu kan. Kalau untuk orang yang dekat dengan Quran dia asik sekali dia. Seharian itu Quran aja, ada yang sampai dia 4 kali 4 juz dibaca satu hari, 5 juz gitu kan. Ada Ya, sampai betul. memang selama bulan Ramadan tuh 3 sampai 5 kali khatam Quran. Ya memang asiknya di situ. Tapi kalau bagi orang-orang yang memang nggak asik dengan ibadah gitu kan, ya memang dia cuma ya secara formalitas aja ngikuti Ramadan, ya puasa, ya dia nggak akan dapatkan apa-apa setelah itu gitu. Oke Bang, jadi Tapi gini cara Bang. yang asik ini ada sebenarnya gini. Kalau untuk masalah berkomunikasi ya sekarang kan dunia internet kan sudah sangat luas sekali dan sangat mudah diakses gitu kan. Tapi Iya. memang iya serius ya. Ini serius sekali guys. Selama pandemi COVID-19 ini memang pakai data tuh paling banyak habis ya. Ya. Karena memang kita semuanya serba online gitu kan. Nah, apalagi termasuk kajian online, kemudian juga ngaji juga online dengan teman-teman gitu. Gini Bang. Ini kan kalau misalnya baca Quran, tentu dia orang yang mungkin udah bisa baca Quran. Oke. Atau mungkin di keluarga dia ada yang bisa ngajarin dia Al-Quran. Tapi kan nggak semua orang nih yang begitu. Ini kita di Indonesia nih lebih banyak orang yang nggak seperti itu. Ya ada orang seperti itu ya. Ya, maksud saya ini apa sih yang bisa bikin asik yang untuk semua golongan lah gitu. Ya.
Karena memang kalau waktu Ramadan yang mungkin apa namanya, yang seperti yang Manan bilang tadi, dia masih bisa tadarusan rame-rame gitu kan. Nah kalau sekarang ya kita video call aja, kita video call aja ya. sama-sama memperbaiki, karena ya menurut saya tuh salah satu solusinya begitu gitu kan. Video call gitu kan. Sekarang kan banyak nih para ustadz terutama yang memang konsen di bidang Quran juga membuka kajian-kajian Quran gitu kan. Nah kita join aja di grup live chatnya atau sebagainya gitu. Itu lebih mempermudah, tapi memang harus banyak ya untuk pakai data. Ya luar biasa sebenarnya. Kita pun sudah mulai nih, mana kita sudah mulai juga buat yang asik-asik itu, kita sudah mulai gitu. Ya dan semua termasuk para pelajar kan dia di rumah sekarang belajarnya. Mahasiswa juga kuliahnya di rumah gitu, termasuk kerja juga di rumah begitu. Jadi memang kita enjoy aja, kita buat asik aja semuanya gitu. Nah itu aja sih. Siap. Oke deh Bang Kodri. Alhamdulillah udah banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari Bang Kodri hari ini. Mulai dari jin, manusia, puasa, setan, milenial. Mudah-mudahan di ketemuan selanjutnya kita bisa bahas jin lebih banyak. Boleh. Nanti kita akan kupas setajam silet. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close the door. Asik. Oke. Dah.